Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada li'ibadihi as-siyam wa ja'alahu mutahhiran linufusihim minadz-dzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan yang barakah ini tanpa suatu halangan apapun. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selagi kita bersyukur, maka insyaallah Allah senantiasa menambahkan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur yang panjang kepada kita sekalian, terutama di bulan suci Ramadan yang agung ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan, teladan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, saya akan mencoba untuk mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah mewajibkan atas umat-umat sebelum kita ini agar kita mendapatkan ketakwaan. Nah, pertanyaannya sekarang sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa definisi takwa? Kalau kita membaca salah satu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, banyak sekali definisi terkait dengan takwa. Intinya di sini dijelaskan terkait dengan masalah pengertian atau definisi dari takwa itu. Begitu pentingnya yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, bahwa takwa itu adalah ibarah, suatu ungkapan an-imtitsali awamirillah, tentang melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bin nawahihi, dan kita meninggalkan nawahihi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang bertakwa? Salah satu tujuannya, motifnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa keutamaan atau fadilah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyampaikan ayat-ayat yang terkait dengan masalah urgensi pentingnya umat manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-Nasrani, seorang ulama yang bernama Imam An-Nasrani, menjelaskan bahwa malazimat taqwa, barang siapa yang takwanya sudah terpatri di dalam hati sanubari, ketakwaannya sudah kuat, ishtaqa ila mufaraqati dunya, maka dia merindukan untuk berpisah dengan kehidupan dunia yang fana ini. Berbeda dengan orang-orang yang materialisme, orang-orang yang materialistik, sangat cinta terhadap dunia. Mereka masih menginginkan harta bendanya berlimpah ruah. Mereka menginginkan pangkat dan jabatan, kendati pun dengan jalur yang tidak sesuai. Mereka masih menginginkan harta, istri, anak, bermegah-megahan di dunia ini menjadi prioritasnya. Tetapi orang yang bertakwa, sesungguhnya kata Imam An-Nasrani, malazimat taqwa, barang siapa yang takwanya terpatri di dalam hati sanubarinya, ishtaqah ila mufaraqati dunya,
maka dia rindu untuk berpisah dengan dunia yang fana ini, ingin berjumpa dan ingin merasakan nikmat Allah yang kekal abadi di akhirat. Jamaah sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala, kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman, walal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Benar-benar walal akhiratu, ini adalah merupakan lam taukid dalam ilmu nahwu. Benar-benar kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik. Baik hasan, khairun, lebih baik bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Mungkin kita di bulan suci Ramadan ini menganggap puasa hanya membuat diri kita letih, puasa hanya membuat diri kita capek. Sesungguhnya puasa ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada orang-orang makhluk, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir yang datang kemudian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitab. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, min qablikum wa iyyakum, sebelum kalian dan termasuk dirimu sendiri, diri kalian sendiri, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Puasa diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Begitu juga wasiat takwa diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga diperintahkan kepada kita. Apa maknanya? Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa adalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an manfaat, hikmah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang bertakwa. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Maknanya bahwa orang yang bertakwa, kita merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, maka semua aktivitas yang kita lakukan, petani jika ingin bersukses, sukses pertaniannya, takwa kepada Allah. Pendidik jika ingin sukses mendidik anak didik, para siswa, para santri, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Seorang pedagang ingin sukses dalam perdagangannya, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, kata Allah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, wa min dzalik al-ilmu ladunni, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu laduni. Ilmu ini tidak lewat proses perkuliahan, tidak lewat seminar, tidak lewat lokakarya, tidak lewat simposium, tidak lewat bangku sekolah. Jangan heran kalau ada ulama-ulama yang hebat hanya tamatan ibtidaiyah selevel SD, hanya tamatan madrasah sanawiyah selevel SMP, hanya tamatan madrasah aliyah selevel SMA, tapi keilmuannya di atasnya guru besar. Kenapa demikian? Karena ulama kita di masa lalu mempunyai sifat ketakwaan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajar kita. Siapa yang bertakwa pasti yu'allimukumullah, Allah akan ajar kita. Ini sudah jawaban, jawabul amri, wattaqullah, takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajar kita. Siapapun yang bertakwa, maka insya Allah semua hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Dan salah satu sarana meraih takwa di bulan suci Ramadan adalah dengan berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan yang penuh mubarakah ini. Kemudian orang yang bertakwa di samping merasakan kebersamaan dengan Allah, Allah senantiasa menolong kita karena kita bersama dengan Allah. Yang kedua, Allah akan mengajarkan kita ilmu laduni, ilmu yang tanpa perantaraan guru, tanpa lewat bangku kuliah dan sekolah. Allah langsung yang mengajar kita, entah itu lewat mimpi. Kemudian orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan. Allah berfirman, "Tsumma nunjil ladzina taqaw." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa. Kalau kita bertakwa, apa
apapun persoalan, problematika kehidupan kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan organisasi, dengan instansi, Allah akan selamatkan. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa may yattaqillah, kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi, jalan keluar terhadap semua persoalan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat terkait dengan ketakwaan, seolah-olah takwa ini adalah merupakan solusi alternatif di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan munculnya varian baru Omikron dan sebagainya, maka takwa adalah merupakan salah satu solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian wa min dzalik al-wa'du bil jannah. Masya Allah, orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bil jannah, al-wa'du bil jannah, dijanjikan dengan surga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Jannat, bentuk jamak. Bukan cuma satu surga, banyak surga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa nahar, dan sungai. Ini makna bahwa ketakwaan yang dimiliki seseorang amat sangat luar biasa, dan Allah akan ganjar dengan fadilah keutamaan surga nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa min dzalik, di antara keistimewaan orang bertakwa di bulan suci Ramadan ini, al-karamatu fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana disinyalir di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian, mereka bukan yang mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, bukan karena faktor fisik yang begitu kekar, tapi tidak pernah terbesit di dalam hatinya keinginan melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mau'izatul hasanah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.